Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Andiwi dari Prodi Teknik Informatika semester 4A. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi strategi algoritma tentang algoritma Kruskal. Di sini yang akan kita bahas adalah apa definisi dari algoritma Kruskal, bagaimana karakteristiknya, apa kelebihan dan kekurangan algoritma Kruskal, dan contoh dari algoritma Kruskal. Yang pertama, kita masuk ke definisi algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal adalah sebuah algoritma dalam teori graf yang mencari sebuah minimum spanning tree untuk sebuah graf berbobot yang terhubung, yang berarti menemukan subset dari tepi yang membentuk sebuah pohon yang mencakup setiap titik, di mana berat total dari semua tepi di atas pohon diminimalkan. Algoritma Kruskal juga tergolong algoritma greedy dalam teori graf yang digunakan untuk mencari minimum spanning tree. Algoritma ini pertama kali muncul pada tahun 1956 dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh Joseph Kruskal. Algoritma Kruskal adalah contoh dari algoritma rakus. Algoritma ini pertama kali muncul dalam Proceedings American Mathematical Society 1956. Dasar pembentukan algoritma Kruskal berasal dari analogi growing forest, yang maksudnya adalah untuk membentuk pohon merentang minimum T dari graf G adalah dengan cara mengambil satu persatu sisi dari graf G dan memasukkannya ke dalam pohon yang telah terbentuk sebelumnya. Seiring dengan berjalannya iterasi untuk setiap sisi, maka forest akan memiliki pohon yang semakin sedikit. Oleh sebab itu, maka analogi ini disebut dengan growing forest. Algoritma Kruskal akan terus menambahkan sisi-sisi ke dalam hutan yang sesuai hingga akhirnya tidak akan ada lagi forest melainkan hanyalah sebuah pohon yang merentang minimum. Graf merupakan dua himpunan, yaitu himpunan titik dan kumpulan dari garis. Sedangkan tree merupakan graf tak berarah yang terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Secara umum, algoritma Kruskal ditulis dari langkah 0, sisi-sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya, dari bobot terkecil hingga terbesar. Langkah pertama, T masih kosong. Langkah kedua, pilih sisi dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Langkah ketiga, ulangi langkah kedua sebanyak N sampai 1 kali. Selanjutnya ada karakteristik algoritma Kruskal. Yang pertama, ia bekerja tidak hanya dengan grafik diarahkan. Yang kedua, ia bekerja dengan bobot dan tidak grafik tertimbang, tapi yang lebih menarik apabila tepi yang berbobot. Yang ketiga, Kruskal adalah jenis algoritma serakah yang menghasilkan solusi optimal MST. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan algoritma Kruskal. Kelebihan algoritma Kruskal. Algoritma ini sangat cocok diterapkan saat graf memiliki sisi berjumlah sedikit namun memiliki sangat banyak simpul, karena orientasi kerja algoritma ini adalah berdasarkan pada urutan bobot sisi, tidak berdasarkan simpul. Kekurangan algoritma Kruskal ini kurang cocok digunakan saat graf lengkap atau yang mendekati lengkap, di mana setiap simpul terhubung dengan semua simpul yang lain. Karena algoritma Kruskal menitik beratkan pada pencarian sisi, di mana sisi tersebut harus diurutkan ini menggunakan waktu yang tidak sedikit. Berikut adalah contoh dari algoritma Kruskal. Kita lihat di sini gambar awalnya ada simpul A, B, C, D, E, F, dan G. Di sini ada tabel daftar urut nilai graf dari yang terkecil hingga terbesar. Pada sisi D ke F
mempunyai bobot 5, pada sisi A ke B memiliki bobot 6, E ke G berbobot 6, C ke E memiliki bobot 7, A ke D memiliki bobot 7, dan B ke C memiliki bobot 8. Penyelesaian yang kita lakukan yang pertama, kita hanya membuat sekumpulan titik atau simpulnya saja. Selanjutnya, kita mengurutkan ruas dari bobot terkecil hingga terbesar. Seperti yang pertama, kita memilih ruas terkecil, yaitu sisi D ke F. Selanjutnya, ada sisi A ke B. Selanjutnya, sisi E ke G, dan kita tambahkan sisi C ke E, A ke D, dan B ke C. Di sini, sisi B ke E kita hapus karena membentuk sirkuit. Kita lihat gambar yang sudah selesai dan memiliki jumlah dengan nilai bobot 38. Jadi kesimpulan dari keterangan di atas, algoritma Kruskal merupakan turunan dari algoritma Grady yang mengupayakan pengambilan pilihan optimum pada setiap langkah dengan harapan akan mendapatkan hasil optimum global pada akhirnya. Demikian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.